Selamat siang semuanya. Untuk memulai acara ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sekarang kami akan memulaikan kebaktian SMP kami ya Tuhan. Kau berkatilah kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah beralih ya, amin. Kita akan menaikkan pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Untuk menyambut khotbah, mari kita mengangkat pujian dengan apa akan kubalas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar.
Selamat siang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat siang juga buat Bapak Ibu Guru SMP Kristen Baptis Bandung. Selamat tahun baru 2021 meskipun kita sudah melaluinya selama 19 hari. Selamat menikmati semester yang baru tentunya buat semua siswa yang ada di SMP Kristen Baptis Bandung. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini saya mendapat kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Sekolah Kristen Baptis Bandung khususnya untuk SMP Kristen Baptis Bandung. Nah, sebelum kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk menikmati ibadah kami. Sekalipun masih secara online, tapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai pada hari ini. Di tahun yang baru, tahun 2021, Tuhan pun tetap beserta dengan kami. Saat ini kami bersama-sama akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh berfokus kepada firman-Mu, dan kami boleh menikmati berkat firman-Mu untuk dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan saat ibadah kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal yang pertama, Amsal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tema yang diberikan pada pagi hari ini adalah Tuhan sumber hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kebijaksanaan atau kearifan. Ya, kebijakan atau kearifan. Dan hikmat adalah kalau secara dari sisi Alkitab kita lihat hikmat adalah cara pandang dan cara hidup secara moral yang benar. Dan hikmat adalah hidup dan berpikir yang sesuai dengan kebenaran, jalan, dan pola pikir Allah. Itulah hikmat. Jadi hikmat adalah mendekati seluruh kehidupan dari sudut pandangan Allah, percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan Allah itu benar dan merupakan satu-satunya standar hidup yang layak. Itulah hikmat. Dan Tuhanlah sumber hikmat itu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Salomo mengenai hikmat? Dalam Amsal yang ketiga, ya, ayat yang ke-13 dan 14, dia berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jadi hikmat itu jauh lebih berharga dari emas ataupun perak. Karena hikmat itulah seseorang dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan jalan dan pola pikirnya Allah. Jadi itu jauh lebih berharga daripada emas dan juga perak. Ya.
Lalu di dalam Amsal yang ke-1 sampai 7 bagaimana kita memperoleh hikmat? Di situ dikatakan hikmat hanya datang bagi mereka yang mencarinya melalui hubungan yang benar dengan Allah. Dalam ayat yang ke-7 Amsal 1 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Cara kita memperoleh hikmat adalah dengan hidup takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita menghormati Allah dalam segala perkataan, tindakan, dan juga apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Menghormati Dia, menghargai Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Dan menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang menjadi firman-Nya. Itulah takut akan Tuhan. Dan dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat diperoleh dengan kita mempelajari firman Tuhan. Ya, takut akan Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kita terus membaca dan mempelajari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena disitulah isi hati Tuhan. Disitulah berisi pedoman, perintah bagi kehidupan kita yang akan menuntun hidup kita hari lepas hari. Yaitu firman-Nya. Memperoleh hikmat kita harus mempelajari firman Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalau kita ingin memperoleh hikmat, hiduplah dengan takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, hiduplah dengan terus mempelajari firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman bagi hidup kita. Sebagai makanan bagi jiwa kita, bagi rohani kita, sehingga kita akan dipimpin olehnya di dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang selanjutnya, bagaimana kita memperoleh hikmat? Ya, kita akan lihat bersama-sama kalau di dalam perjanjian baru dari 1 Korintus pasal yang pertama, ya, kita akan bersama-sama membuka 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kristuslah puncak hikmat itu sendiri. Karena itu ketika kita ingin memperoleh hikmat, percayakan hidupmu hanya kepada Kristus. Karena Kristuslah puncak dari hikmat itu sendiri seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hal yang kedua ketika kita ingin memperoleh hikmat, hiduplah di dalam Kristus. Percayalah hanya kepada Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-2 dan 3 kita akan lihat bersama-sama apa kata perjanjian baru mengenai hikmat ini. Kolose 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Ya, saya akan mulai membacanya dari ayat 1.
Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, ingatlah bahwa Kristus adalah sumber dari segala hikmat itu sendiri. Karena itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus ketika engkau ingin memperoleh hikmat di dalam kehidupanmu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga dari Kolose pasal 2 ini. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Luar biasa. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus, Dialah sumber hikmat dalam hidup kita. Karena itu percayakan hidupmu hanya kepada Dia. Lalu yang ketiga, yang berikutnya, yang ketiga ya betul. Hikmat diperoleh jika kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup dipimpin oleh hikmat yang daripada Tuhan. Lalu yang keempat, kita harus menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Allah, Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan berdiam di dalam hati kita dan ikutilah pimpinannya di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan dipimpin oleh Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa manfaatnya kalau kita hidup dengan hikmat tadi? Ya, ada sebuah contoh yang luar biasa baik yang kita bisa lihat bersama-sama di dalam kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran pasal yang pertama, ya, kita akan lihat bersama-sama di dalam Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal pertama sampai ayat 1 sampai dengan ayat 22. Di situ diceritakan, ya, setelah bangsa Israel, dalam hal ini Yusuf dan keluarganya, semua mengungsi ke Mesir oleh karena terjadi kelaparan yang hebat di negerinya sendiri. Maka Yusuf, saudara-saudaranya, ayahnya, mereka semua pergi ke Mesir. Dan pada akhirnya mereka tinggal di Mesir dan terus beranak cucu dan bertambah besar. Dan saat itu Yusuf sudah mati, tinggal keturunannya, dan orang Israel semakin banyak jumlahnya di tanah Mesir. Dan di tanah Mesir lahir juga raja yang baru. Raja baru ini tidak mengenal siapa Yusuf, dan tentunya dia tidak tahu kisah yang terjadi tentang Yusuf. Karena itu ketika melihat bahwa bangsa Israel sudah menjadi semakin besar, dia menjadi takut bahwa kekuasaannya menjadi terancam. Dia takut kalau orang Israel yang makin bertambah besar jumlahnya ini bersepakat dengan musuh-musuhnya untuk mengambil kekuasaannya. Karena itu raja yang baru ini memberikan perintah kepada para bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang akan melahirkan, supaya para bidan ini membunuh bayi-bayi, khususnya bayi laki-laki yang akan dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Itu tertuang di dalam ayat yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup.
Tetapi ayat 17 kita perhatikan bersama-sama, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Di sini kita dapat melihat ada dua pribadi, yaitu bidan-bidan perempuannya yang bernama Sifra dan Pua ini. Dia hidup di bawah kekuasaan raja yang kejam yang mengeluarkan hukum genosida. Genosida itu pembasmian sebuah suku, salah satu suku gitu ya sebenarnya. Dan ini mungkin menjadi peristiwa genosida pertama kali di dunia ya, karena Fir'aun memerintahkan membunuh, membinasakan, menghentikan pertumbuhan sebuah suku, yaitu suku Israel. Dan di situ dikatakan bahwa Sifra dan Pua, bidan yang diperintahkan untuk membunuh bayi-bayi laki-laki ini, dia takut akan Tuhan. Mereka berdua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kuncinya di situ adalah ketika ada orang yang takut akan Tuhan, maka ia dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan sebuah generasi. Nah, Sifra dan Pua takut akan Tuhan sehingga dia memperoleh hikmat dari Tuhan. Ketika para perempuan Ibrani ini melahirkan, Sifra dan Pua membiarkan bayi laki-laki ini tetap hidup. Dan ketika ditanya oleh Fir'aun, hikmat yang dari Tuhan itu turun atas dia sehingga dia bisa memberi jawab dengan tidak dipersalahkan. Dia menjawab, mengatakan bahwa perempuan Ibrani itu kuat-kuat. Tidak seperti perempuan Mesir sehingga sebelum bidan datang mereka sudah melahirkan, mereka sudah bersalin. Nah, itulah hikmat dari Tuhan yang didasari oleh karena kedua bidan ini, Sifra dan Pua, takut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, memberikan keberanian untuk dia melindungi, dia tidak menaati perintah raja yang kejam tadi dan menyelamatkan generasi yang lahir pada masa itu. Luar biasa. Itulah contoh dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel ya. Bangsa Israel akhirnya diselamatkan dari pemusnahan oleh karena Sifra dan Pua takut akan Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada mereka. Lalu yang kedua, akhirnya ada pemimpin baru yang dilahirkan oleh karena rasa takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Sifra dan Pua yang mengizinkan, membiarkan bayi-bayi orang Ibrani itu tetap hidup. Lahirlah pemimpin baru atas umat Israel, yaitu Musa. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat dampak yang terjadi ketika ada orang yang memiliki hikmat adalah umat Tuhan diselamatkan. Luar biasa bukan? Karena itu marilah kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat itu sumbernya dari Tuhan, maka mintalah hikmat itu kepada Tuhan sebagai sumber segala hikmat kita. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber hikmat kita. Ya, seperti yang dikuatkan oleh Salomo ya, sebagai orang yang berhikmat. Dia mengatakan di dalam Amsal yang kedua ayat 6, dia berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan
mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat sumbernya dari Allah. Tuhanlah sumber hikmat itu. Yang kedua, sebagai kesimpulan kedua, orang yang takut akan Allah akan memiliki hikmat. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 7. Janganlah, ya saya akan mulai dulu dari ayat 5 sampai 7 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Milikilah hikmat. Takutlah akan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Juga dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Lalu yang berikutnya, kalau kita memiliki hikmat, yang ketiga ya, kesimpulan yang ketiga, kalau kita memiliki hikmat, maka kita akan memiliki hidup. Itu seperti yang dikatakan oleh Amsal Salomo dalam Amsal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai 7. Dikatakan demikian, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Ya, milikilah hikmat supaya engkau tetap hidup. Lalu yang ke-5, ya, berkat yang diperoleh sebagai kesimpulan kita, kalau kita memiliki hikmat, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti yang terjadi pada kehidupan Sifra dan Pua. Oleh karena dia takut akan Tuhan, dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kehidupannya dapat memberkati, meneruskan generasi yang ada pada bangsa Israel pada waktu itu. Sekalipun ada ancaman pemusnahan atas suku Israel, namun karena Sifra dan Pua takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat sehingga Sifra dan Pua menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan kita. Milikilah hikmat supaya hidup kita, hidup saudara-saudara sekalian, sekalipun engkau masih muda, hiduplah dengan hikmat yang dari Allah supaya engkau dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Sebagai penutup, Tuhan adalah sumber hikmat. Itu yang pertama. Kita harus yakini Tuhan adalah sumber hikmat. Dan Tuhan Yesus Kristus itu puncak kepenuhan hikmat itu sendiri. Karena itu serahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan hikmat itu kepada saudara sekalian. Lalu yang kedua, takutlah akan Tuhan dan milikilah hikmat itu. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Miliki hikmat itu di dalam kehidupanmu. Dan jadilah berkat bagi sesamamu dan bagi dunia sekitarmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, mari kita bersama-sama, kita hidup dengan takut akan Tuhan dan kita memperoleh hikmat yang daripadanya. Supaya kita akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita bisa lakukan bagi dunia ini untuk turut serta memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, kita harus tetap jalankan protokol kesehatan secara ketat. Jangan berikan celah kepada corona, pada COVID, ya, virus COVID ini untuk masuk dalam kehidupan kita dan kita menjadi justru penyebar. Dengan cara apa? Ya, kita harus tetap menggunakan masker bila kita pergi keluar rumah atau kita berada dalam kerumunan, ya. Dan juga rajin cuci tangan pakai sabun.
menjauhi kerumunan, ya, menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan tentunya kita bersama-sama menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita untuk supaya kita tetap sehat. Sehingga imun dalam tubuh kita dapat diproduksi dan bisa menangkal virus COVID-19 ini. Nah, harus sabar ya. Jangan tergoda kalau misalnya ada undangan. Wah, ada acara ini itu. Ayo kita kumpul di kafe. Hati-hati, kita harus dengan hikmat Allah menerima atau menolaknya. Supaya bangsa kita segera pulih, dan jangan lupa kita terus doakan bangsa kita supaya segera pulih dari pandemi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan sumber hikmat itu, dan milikilah hikmat itu daripadanya. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup. Kami sebagai umat-Mu, mampukan kami untuk kami tetap menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Kami tetap sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga dalam kehidupan kami senantiasa diberi hikmat oleh Tuhan, karena Engkaulah sumber hikmat itu. Engkaulah hikmat itu sendiri ya Tuhan. Karena itu kami mau Kau terus menuntun kami, memimpin kami untuk kami hidup dengan hikmat yang daripada-Mu. Mampukan kami untuk kami juga tetap menaati firman-Mu, setia membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipimpin olehnya. Dan mampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, masyarakat sekeliling kami, dan bahkan bagi dunia ini. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menolong bangsa kami supaya segera pulih dari kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan memberkati semua siswa-siswi SMP Kristen Baptis Bandung dimanapun berada. Tuhan jagai, lindungi mereka bersama dengan keluarga mereka. Jauhkan dari segala marabaya dan pencobaan. Jauhkan dari virus COVID-19 ini. Demikian juga dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Kristen Baptis Bandung. Tuhan berkatilah mereka, lindungi mereka, jagai mereka dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sampai hari ini Engkau memberkati kami dan melindungi, menjagai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di tengah pandemi ini dan selamat belajar buat teman-teman semua di SMP Kristen Baptis Bandung. Tuhan memberkati. Untuk menutup acara kebaktian kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian, Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kebaktian kami. Tolong pimpin sepanjang kegiatan kami selanjutnya dan semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti acara kebaktian kali ini, Tuhan memberkati.